hampir sama ya, sama satu ini ya, biasanya ya, Mas Ivan ya. Ya gitu aja deh daripada nanti menunggu Rafli. Ya kalau sudah selesai nanti Rafli juga ini ya sambil direkam aja, bisa direkam dari situ Google Meet-nya, Sivan? Oh ya nggak ada. Oke sih nggak ada masalah sih. Mas Ivan bisa tolong share penilaiannya ke saya ya? Ya, form penilaiannya. Jadi untuk presentasi kali ini akan dinilai sebagai nilai UAS ya, dan penilaiannya di 70%, dan nanti UAS di tanggal 20 juga ada UAS tertulis, nanti penilaiannya di 30% ya. Oke Mas Ivan, mungkin bisa dimulai saja Mas. Oh ini ada minta akses. Maksud saya untuk form penilaian bukannya ada ya? Di sini semua ya? Form presentasinya cuma yang ini ya, nggak ada presentasi yang lain. Oke, sebentar. Oh iya, saya juga ingin mengumumkan juga untuk bab pilihannya itu UCS ya, teman-teman. Ini kelas yang mana ya, saya lupa. Sebentar ya.
siapin dulu. Kamu nggak ada yang berupa filenya ya, Ivan? Iya, Bu. Yang berupa filenya belum, nggak ada ya? Kalau untuk berupa filenya itu belum sih, Bu. Saya soalnya itu yang sheet kemarin saya salin doang, Bu. Saya ubah nama mahasiswanya. Oke, silakan bisa dimulai, Kin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Eka dan Mas Ivan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan mekanika tanah 2 dengan bab utama bab 1 dan 6 juga 7. Untuk anggota kelompok, nama saya sendiri Bintang Triandika. Dan untuk saya Ridian Fadila. Nama saya Afri Fatur Rizky. Nama saya Lutfi Nurilam. Saya Fatur Rahman Adi Suwarno. Saya Muhammad Septian Bayu Haji. Yaitu untuk bab 1, bab utama yaitu konsolidasi, bab 6 sondir, dan bab 7 tahanan standar penetration atau NSPT. Bab 1 dimulai yaitu konsolidasi. Untuk maksud dan tujuan di sini, konsolidasi ini adalah memberikan beban secara bertahap kepada tanah dan mengukur perubahan volume atau perubahan tinggi. Next. Untuk tujuan dari uji konsolidasi ini untuk menentukan sifat kemampatan tanah dan karakteristik konsolidasi yang merupakan fungsi dari permeabilitas tanah. Output parameter ini didapat dari nilai CC, CV, dan PC. Untuk dasar teori, konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume secara perlahan pada tanah jenuh dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagai air puri. Pengertian konsolidasi adalah proses terperasnya air tanah akibat bekerjanya beban yang terjadi sebagai fungsi kecilnya permeabilitas tanah. Dan untuk peralatan dan bahan, kita menggunakan alat pemotong, spatula, kertas buram, cincin konsolidasi, extruder, sampel anti-strap, oli dan kuas, plat kaca, sen konsolidasi, air dan botol, batu pori, ekstruder horizontal, gunting, stopwatch, oven, cawan, dan jangka sorong. Untuk selanjutnya langkah kerja, yang pertama seperti pada umumnya, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Kedua, ukur diameter dan tinggi ring menggunakan jangka sorong, dan jangan lupa untuk mencatat nilainya. Ketiga, oleskan oli pada ring konsolidasi. Kemudian keluarkan sampel tanah undisturbed menggunakan extruder horizontal. Kemudian ratakan sampel tanah yang telah dikeluarkan menggunakan spatula. Oleskan oli pada permukaan plat kaca. Keluarkan sampel dari cincin menggunakan extruder vertikal. Gunting kertas buram mengikuti ukuran diameter dalam ring konsolidasi.
Letakkan batu pori, kertas buram, sampel tanah yang sudah dikeluarkan, kertas buram, batu pori, plat, rata beban secara berurutan pada sel konsolidasi. Kemudian letakkan sel konsolidasi pada alat konsolidometer. Dan setelah itu isi sel konsolidasi dengan air hingga cincin terendam. Kemudian kalibrasi dial hingga menuju ke angka 0 dengan cara memutar dial. Lalu siapkan stopwatch. Kemudian pasang pembuangan pertama sehingga memberikan tekanan pada benda uji sebesar 0,5 kilo. Kemudian baca arloji pada waktu ke waktu sebagai berikut. Di waktu 0, 9,6, 21,4, 1, 2,25, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan 24 jam. Setelah pembacaan 24 jam, tambahkan beban dan amati penurunan arloji pada waktu-waktu seperti tersebut pada langkah 14. Kemudian lanjutkan setiap kali sehingga tekanan pada tanah berturut-turut menjadi setengah kilometer per sentimeter persegi. Masing-masing beban ini dibiarkan selama 24 jam dan untuk setiap tahapan dapat diadakan pembacaan penurunan seperti tersebut pada langkah 14. Kemudian setelah pelaksanaan selesai dilakukan, keluarkan sampel tanah dari konsolidometer, timbang dan catat benda uji. Kemudian keringkan dalam oven selama kurang lebih 24 jam dengan temperatur suhu 110 derajat Celcius sampai dengan 115 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keluarkan sampel tanah dari oven, dinginkan pada desikator, kemudian timbang kembali untuk mengetahui berat kering sampel tanah. Untuk rumus pengujian, yaitu kita menggunakan 6 rumus, dimulai dari selisih dengan atau KW, perlawanan konus atau QC, perlawanan geser lokal atau FS, perlawanan geser lokal 20 cm, geseran rata, dan angka banding geser. Dan untuk tabel data, untuk diameter kita mendapatkan 5,25 cm dan tinggi 1,37 cm Maaf, dan luas. Ini tadi coba ke slide sebelumnya deh. Dan luas mendapatkan 21,6 Halo, Mas? cm persegi. Ini slide sebelumnya deh, maaf. Coba ke slide sebelumnya. Kok tadi kalian ada perlawanan konus ya? Kan kita lagi bahas konsolidasi. Halo? Itu ditanyain. Sebelum tabel data ini. Ya udah deh, gak apa-apa dah kalau gitu. Dilanjut aja deh coba. Untuk tabel tekanan waktu 0, tekanan 0,25 mendapatkan 0, tekanan 0,5 mendapatkan 27, tekanan 1 mendapatkan 35,9, tekanan 2 mendapatkan 42, tekanan 4 mendapatkan 58,5, tekanan 8 mendapatkan 97,1, tekanan 16 mendapatkan 162,1, tekanan 4 mendapatkan 239,1, tekanan 0,25 mendapatkan 175. Dan untuk tabel data selebihnya bisa dilihat dalam PowerPoint. Dari perhitungan yang dilakukan menggunakan 6 rumus tadi, maka didapat perhitungan sebagai berikut.
Dalam mendapatkan grafik pembebanan 0,25, X-nya kita menggunakan data akar waktu dan Y-nya menggunakan pembacaan dial. Untuk grafik pembebanan 0,5 kg, X-nya kita menggunakan akar waktu dan Y-nya menggunakan pembacaan dial. Lalu mendapatkan grafik yang tertera. Ini untuk grafik penurunan, yaitu dimulai dari beban 0,25, 0,5, 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo, 8 kilo, dan 16 kilo yang terakhir. Dan untuk grafik swelling, yaitu dari 4 kilo, dan grafik swelling 0,25 kilo. Untuk grafik void ratio, X-nya menggunakan data pressure dan Y-nya menggunakan void ratio. Dan untuk grafik koefisien perubahan volume, X-nya menggunakan pressure dan Y-nya menggunakan MV cm segi. Dan untuk grafik tekanan prakonsolidasi, X-nya menggunakan pressure kilogram per cm persegi dan Y-nya menggunakan Void ratio. Untuk tabel rekapitulasi kami dapatkan bahwa pressure untuk 0,25 didapatkan height of soil-nya 0,6715, terus untuk pressure 0,5 didapatkan juga untuk T90-nya 0,2314 dan seterusnya sampai 0 terakhir itu 0,25 dengan height of soil-nya hanya 0,629. Terus setelah itu untuk kesimpulan bahwa dari hasil pengujian kita capai nilai CC-nya sebesar 0,0413 dan nilai CV sebesar 0,00299932. Lantas nilai PC aksennya atau tegangan konsolidasi sebesar 4,90 kg per cm persegi. Dengan hasil yang ada, kemungkinan jenis tanahnya adalah Oswil Granite Sand, sehingga tanah jenis ini tidak subur karena sangat mudah untuk dilalui air. Untuk selanjutnya yaitu bab 6, bab sondir, dimulai dari maksud dan tujuan. Untuk bab sondir ini maksud tujuannya adalah untuk menentukan kedalaman tanah keras serta dapat menentukan daya dukung tanah dan menentukan geseran total atau yang disebut GHP, di mana nilai perlawanan daya dukung tanah terhadap gerakan penetrasi konus besarnya sama dengan gaya vertikal yang bekerja pada konus dibagi dengan luas ujung konus. Untuk tujuan dari sondir ini, percobaan sondir ini prosedur standar secara benar dan menentukan besarnya daya dukung tanah dan geseran total dari contoh tanah yang diuji. Next. Untuk dasar teori, sondir alat uji yang digunakan untuk mengukur kekuatan tanah secara in situ. Prinsip dari sondir tersebut dapat mendorong batang logam ke dalam tanah dengan kecepatan konstan dan mengukur tahanan gesekan yang dihasilkan oleh tanah. Data yang diperoleh dari uji sondir dapat digunakan untuk
menentukan kekuatan tanah, konsistensi tanah, dan karakteristik geotektonik lainnya. Dan untuk peralatan dan bahan sondir, kita menggunakan manometer, batang sondir, konus ganda, angkur beserta besinya, besi kana, kunci T, kunci pipa, palu, meteran, minyak hidrolik, linggis, sarung tangan, sepatu safety, dan helm. Kemudian selanjutnya pada langkah pengujian, langkah pertama yang dilakukan adalah seperti biasa, siapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan dan pastikan semua alat dapat berfungsi dengan baik. Kemudian langkah kedua, bersihkan dan ratakan permukaan tanah yang akan diselidiki. Ya, kemudian langkah ketiga, gali lubang menggunakan linggis sedalam 5-15 cm pada titik yang akan diselidiki. Kemudian langkah keempat, pasang alat angker pada setiap ujung ukuran dengan bantuan alat kunci T dan tongkat besi. Diputar sambil ditekan ke arah jarum jam. Langkah 5, letakkan alat sondir di atas tempat pemasangan angkur. Langkah 6, kemudian letakkan besi kanal dengan menyilang di atas besi kanal panjang pada sebelah kiri dan kanan sondir dengan ujung kanal masuk pada jangkar. Dan langkah 7, pasang manometer pada alat sondir. Dan langkah 8, stang yang terdirinya dipasang pada sondir. Stang dalam diatur agar bersentuhan pada kedudukan yang tepat dengan penekan hidrolik. Langkah 9, pasang kunci planter tanpa derajat pada ujung atas stang. Kemudian langkah 10, dorong atau tarik kunci pengatur pada kedudukan siap tekan. Langkah 11, tekan stang luar sedalam 20 cm dengan alat sondir. Stang dibuat vertikal ketika sudah masuk. Langkah 12, pada setiap interval 20 cm, penekanan dilakukan pada stang dalam dengan menarik kunci pengatur, sehingga penekan hidrolik hanya menekan stang dalam saja. Kemudian langkah 13, pada penekan pertama, ujung bikonus akan bergerak ke bawah sedalam kira-kira 4 cm. Kemudian manometer dibaca yang nilai perlawanan konus atau cewek, ya dalam kurung cewek, satuan. Kemudian langkah 14, pada penekanan berikutnya bikonus dan mantelnya bergerak ke bawah kira-kira 4 cm. Baca nilai perlawanan konus dan geser pada manometer. Langkah 15, kecepatan putar engkol untuk penurunan waktu pembacaan sekitar 1-2 cm per detik. Selama penekanan pastikan stang dalam tidak boleh ikut turun karena akan mengganggu pembacaan data. Langkah 16, jika nilai perlawanan konus atau geser yang dibaca pada manometer lebih dari 60 kilo per cm persegi, maka gunakan manometer yang kedua dengan kapasitas 250 kilo per cm persegi. Langkah 17, cabut stang luar, stang dalam, dan bikonus dengan menarik atau mendorong kunci pengatur. Cabut atau putar engkol berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian langkah terakhirnya, bersihkan stang dari tanah yang menempel dengan air sampai bersih dan catat setiap penyimpangan pada waktu pengujian. Kemudian untuk tabel data untuk kedalaman 0, CW-nya mendapatkan 0 dan TW-nya mendapatkan 0. Untuk kedalaman 0,2, CW-nya mendapatkan 53 dan TW-nya mendapatkan 57. Dan untuk kedalaman 0,4 mendapatkan CW-nya 57 dan TW-nya 59. Dan selebihnya bisa dilihat di tabel. Dan untuk grafik perlawanan konus dan JHP, untuk grafik JHP X-nya menggunakan QC TF QC dan Y-nya menggunakan TEP. Dan untuk grafik angka banding geser persen, X-nya menggunakan RF dan Y-nya menggunakan kedalaman.
Ya. Setelah ada perhitungan tabel kumulatif didapatkan di sini untuk kedalaman 0,2, nilai CW-nya 57 kg per cm persegi, TW 57 kg per cm persegi, KW-nya 4, QC-nya 106 km persegi, FS-nya 0,533 km persegi, Fx kali 20 10,667, TF per CHP-nya 10,667 kg per cm, sedangkan RF-nya 10,063. Terus sampai selesai dalam kedalaman 3,6 didapatkan CW-nya 80, TW-nya 84 kg per cm persegi, KW-nya 4, lantas QC-nya 160 kg per cm persegi. Selanjutnya FS-nya 0,533 dan FS kali 20 cm-nya 10,663, TF per CHP 101,333 kg per cm dan RF-nya 6,67%. Sudah. Ya, dari hasil rekapitulasi untuk kedalaman 0,2, QC-nya adalah 106 dan klasifikasi tanahnya termasuk adalah tanah keras. Terus selanjutnya sampai kedalaman 3,6 itu QC-nya 160, sedangkan kelas tanahnya termasuk sangat keras. Yuk. Untuk kesimpulan, berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan, dapatkan nilai QC atau kilogram per cm persegi dan nilai F yang berbeda pada setiap kedalaman 0 sampai 3,6 meter. Nilai konsistensi jenis tanahnya sangat bervariasi. Pada grafik sondir 0 sampai 2 meter cenderung ke dalam tanah lunak menuju keras dan 2,2 sampai 3,8 cenderung ke dalam tanah yang sangat keras dengan QC paling tinggi 400. Dengan beberapa poin kedalaman tanah yaitu 3,6 meter, manometer untuk perlawanan konus pertama atau CW 53 kilogram per cm persegi, pembacaan manometer untuk perlawanan konus dan geser pertama atau TW 57 kg per cm persegi, normal atau FS 20 0,53 kg per cm, gaya geser total atau TF 10,67 kg per cm, angka banding geser atau LF sama dengan 10,063%. Untuk bab selanjutnya itu bab terakhir, bab 7, tahanan standar penetration atau NSPT. Untuk bab terakhir ini, saya ingin menyampaikan terkait NSPT. Untuk maksud tujuan pada praktikum waktu itu, tanah ini menggunakan standar penetration test SPT untuk mengukur tahanan tanah terhadap penetrasi dari sampel tanah. Untuk tujuan melakukan praktikum SPT agar mahasiswa dapat mengetahui daya dukung tanah pada setiap kedalaman dan mengestimasi nilai kerapatan relatif dari lapisan tanah yang diuji. Next. Belum ya? Belum pindah dasar teori? Belum pindah? Iya. Oke. Untuk dasar teori, standar penetration test
adalah metode pengujian tanah yang menggunakan alat penetrometer untuk mengukur tahanan tanah terhadap penetrasi dengan jumlah pukulan yang diperlukan. Yang dihasilkan dari SPT ini digunakan untuk mengevaluasi tipe dan kekuatan tanah, serta karakteristik mekanika tanah yang di lokasi uji untuk perencanaan konstruksi dan desain struktur. Next. Untuk tahanan standar penetration NSPT menggunakan peralatan dan bahan mesin bor, mesin pompa, tabung belah, hammer berat kurang lebih 63,5 kilo, balok tahanan, penahan, water pass, dan tali. Kemudian pada langkah pengujian, yang pertama yang dilakukan adalah siapkan peralatan yang akan digunakan, pastikan semua alat dapat berfungsi dengan baik. Dan langkah kedua, pasang alat pengambil contoh tanah, tabung belah pada stang bor, kemudian masukkan ke dalam lubang bor. Langkah ketiga, pasang blok penahan pada stang bor. Kemudian langkah keempat, pasang hammer pada stang bor. Kemudian langkah kelima, beri tanda pada ketinggian kurang lebih 75 cm pada stang bor yang berada di atas penahan atau titik jauh hammer. Kemudian langkah 6, beri tanda stang bor mulai dari muka tanah pada ketinggian 15 cm, 10 cm, dan 45 cm. Kemudian langkah ketujuh adalah gunakan tali hanya untuk memastikan stang bor dalam posisi lurus terhadap lubang bor. Jatuhkan hammer sampai mencapai penetrasi 15 cm pertama. Kemudian catat jumlah pukulannya. Kemudian langkah terakhir yaitu lakukan hal sama untuk mendapatkan jumlah pukulan pada penetrasi berikutnya. Untuk pengujian NSPT, rumus yang digunakan hanya satu, yaitu N sama dengan N2 plus N3. Mengapa N1 tidak dimasukkan dalam perhitungan? Karena dianggap masih kotor sisa pengeboran. N2 yaitu jumlah tumbukan yang diperlukan untuk menembus 15 cm kedua, dan N3 jumlah tumbukan yang diperlukan untuk menembus 15 cm ketiga. Kemudian untuk tabel data di kedalaman 2,00 sampai 2,45 general soil description-nya kelempungan dan kepasiran campur gravel, tebu, abu-abu campur coklat kekuningan, dan N1-nya 1, N2-nya 2, N3 untuk kedalaman 4,00 sampai 4,45 general soil description, lanau kelempungan dan kepasiran campur gravel sangat teguh, abu-abu campur coklat kekuningan, dan N1-nya 2, N2-nya 3, N3-nya 5 sampai terusnya, dan di kedalaman 20,00 sampai 20,39 general soil description-nya pasir kelanauan campur gravel sangat padat, abu-abu gelap kehitaman, dan N1-nya 15, N2-nya 26, dan N3-nya 24. Next. Untuk perhitungan, setelah tabel data didapat dan rumus yang kita gunakan yaitu N2 plus N3, mendapatkan nilai NSPT dari kedalaman pertama yaitu 2 meter sampai 2,45, yaitu dengan nilai NSPT 5, dan pada kedalaman terakhir 20 meter sampai 20,39 dengan 2 plus N3 26 plus 24, yaitu didapat NSPT 50 kategori konsistensi tanah yaitu tanah lunak. Untuk jumlah yaitu tebal lapisan 20 meter dan masuk ke dalam konsistensi tanah. Dan untuk grafik NPT sebagai berikut. Next.
Ya, untuk rekapitulasi kami dari kemudian pada kedalaman sampai 2,45 sampai kedalaman 16 sampai 16,40, warnanya adalah abu-abu. Untuk soil description-nya, jenis tanahnya adalah dari yang lapisan pertama itu adalah lano kelempungan, lalu lano kepasiran, pasir kelanoan, lano kepasiran, dan pasir kelanoan. Untuk kedalaman 2 sampai 16 meter untuk nilai N1 sampai kedalaman 16 itu 14, N2-nya 2 sampai 23, N3-nya adalah 2 meternya 3, kedalaman 16 itu 27. Untuk nilai NSPT-nya jadi dari 5 sampai 50. Untuk kedalaman 18 sampai 18,45 dan juga 20,39, warna tanah adalah abu-abu gelap kehitaman. Untuk tanahnya sendiri adalah pasir kelanawan. Untuk nilai NSPT itu 46 dan 50. Dari kesimpulan yang kami dapatkan dari pengajuan SPT yang dilakukan diperoleh hasil perhitungan nilai N pada kedalaman 2 meter hingga 6 meter cenderung naik, tetapi pada kedalaman 8 meter hingga 10 meter mengalami penurunan. Setelah itu pada kedalaman 12 meter nilai N-nya naik kembali hingga pada kedalaman 20 meter. Dari tabel ini kami dapatkan bahwa apabila nilai N dikategorikan berdasarkan kepadatannya, maka pada kedalaman 2 hingga 2,45 sampai 4,45 termasuk kategori underpass. Kedalaman 6,45 termasuk kategori sedang. Pada kedalaman 8,45 hingga 10,45 kepadatan tergolong lepas. Kemudian pada kedalaman 12,45 tanah tergolong relatif sedang, dan pada kedalaman 14,38 hingga 20,39 kepadatan tanah tergolong padat. Masih? Untuk presentasi bab yang wajib sudah selesai 3 bab, dan sekarang untuk presentasi bab pilihan yaitu UCS. Udah. Akan pindah device. Itu tadi berarti yang sudah dijelaskan terkait dengan konsolidasi NSPT sama ini UCS ya, Mas Ivan? Iya, Bu. Ya. Berarti 3 ya? Itu UCS semuanya apakah udah ready? Sudah Mas. Oke. Sama bab pilihannya, Bu, UCS. Berarti saya lanjutkan. Bab wajibnya 2 ya, konsolidasi NSPT ya? Sama ini, Bu, sondir, Bu, tadi. Oke, sondir ya, oke. Oke, silakan. Bisa lanjut ya. Untuk bab selanjutnya yaitu bab pilihan. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang UCS. Untuk maksud dan tujuan UCS ini untuk melakukan percobaan kuat tekan dengan prosedur yang benar untuk melakukan perhitungan dan penggambaran grafik
serta dapat menentukan kuat tekan bebas atau dapat juga melakukan perhitungan dan penggambaran grafik. Untuk dasar teori ini, uji UCS adalah untuk menentukan kekuatan tanah yang tidak terkonsolidasi dan tidak terkekang. Tanah yang diuji tanah tekan samping sehingga menghasilkan nilai kekuatan tekan bebas. Nilai ini penting untuk menganalisis kapasitas dukung tanah, kestabilan lereng, dan desain fondasi. Untuk hasil uji UCS dapat memberikan gambaran tentang kekuatan geser tanah yang merupakan parameter kritis dalam rekayasa geoteknik. Untuk uji tekan bebas ini dilakukan pada contoh tanah asli dan contoh tanah tidak asli. Lalu diukur kemampuannya masing-masing contoh terhadap kuat tekan bebas. Dari nilai kuat tekan maksimum yang dapat diterima, pada masing-masing contoh akan didapat sensitivitas tanah. Nilai sensitivitas ini mengukur bagaimana perilaku tanah jika terjadi gangguan yang diberikan dari luar. Untuk peralatan dan bahan, di bab pilihan UCS ini kita menggunakan satu set alat UCS, kuas dan noli, timbangan, extruder vertikal, ring UCS, gergaji besi, spatula, jangka sorong, sampel tanah, plat kaca, cawan, dan oven. Kemudian lanjut pada langkah kerja di bab UCS ini. Langkah pertama pada umumnya siapkan peralatan yang akan digunakan, pastikan semua alat dapat berfungsi dengan baik. Kemudian langkah kedua, oleskan oli pada plat kaca dan ring UCS. Langkah ketiga, ukur diameter dan tinggi ring UCS menggunakan jangka sorong. Kemudian catat diameter dari ring UCS itu. Kemudian langkah keempat, masukkan sampel tanah ke ring UCS hingga penuh dan ratakan menggunakan spatula. Langkah kelima, kemudian oleskan oli pada extruder ring UCS. Langkah keenam, keluarkan sampel menggunakan extruder ring UCS. Langkah ketujuh, timbang sampel yang sudah dikeluarkan dari ring UCS. Kemudian langkah ke-8 yaitu ulangi kembali langkah dari 2 sampai 7 untuk membuat sampel benda uji kedua dan ketiga. Kemudian langkah ke-9, letakkan sampel pada alat UCS, kemudian putar tuas hingga bagian atas tanah menempel pada alat UCS. Langkah ke-10, kalibrasi dial pembacaan dan dial deformasi hingga menunjukkan angka 0. Langkah 11, lakukan pembacaan pada load dial kelipatan 20 pada dial deformasi. Kemudian langkah 12, lakukan pembacaan sampai benda uji mengalami keruntuhan dan catat nilainya. Langkah ke-13, kemudian timbang kembali sampel yang telah dilakukan pengujian dan masukkan sampel ke dalam cawan. Langkah ke-14, simpan sampel ke dalam oven selama 24 jam. Dan langkah ke-15, ulangi langkah 9 sampai 14 untuk benda uji yang lainnya. Pada rumus pengujian, yaitu kita menggunakan 12 rumus. Untuk rumus kadar air atau water content, 2 luas awal atau 0, 3 sample deformation, 4 unit strength, 5 area correction, 6 correct area, 7 total load, 8 sampel unit, 9 sampel unit buatan, 10 sensitivitas, 11 CU dan 12 LRC. Dan selanjutnya untuk tabel data dial deformasi 20 untuk sampel 1 mendapatkan 1, untuk sampel 2 0 dan untuk sampel 3 mendapatkan 1, dan untuk dial deformasi 40 sampel 1 mendapatkan 1, sampel 2 mendapatkan 0, sampel 3 mendapatkan 1. Dial deformasi 60 sampel 1 mendapatkan 1, sampel 2 mendapatkan 0,5, sampel 3 mendapatkan 1,5. Dial deformasi 80 sampel 1 mendapatkan 1, sampel 2 mendapatkan 0,5 dan sampel 3 mendapatkan 1,5 dan sampai seterusnya.
pada perhitungan, yaitu kita menggunakan 3 sampel uji. Pada tiap-tiap sampel dihitung berdasarkan rumus yang 12 rumus tadi telah disebutkan, yaitu pada sampel 1 kita bacakan, yaitu kadar air mendapat hasil 57,143, untuk deformation atau 0,02, Youngstown 0,286, area correction 0,714, point area 387, total load sampel 1,1, sampel unit 0,2, sampel unit buatan 3,18, sensitivitas minus 0,09, dan CU didapat 0,6. Dan untuk grafik sampel 1 untuk data X-nya menggunakan tegangan dan untuk data Y-nya menggunakan tegangan, dan untuk sampel 2 dan sampel 3 sama seperti yang sampel 1. Untuk data X-nya menggunakan tegangan dan data Y-nya menggunakan tegangan. Tapi rekapitulasi di sini dalam waktu 20 menit pada kemudian salah satu sampel deformation 0,02, time-nya 0,3, corrected factor area 0,997, corrected area 2,776, total sampelnya 0,87, dan stressnya 0,313 kg per cm persegi sampai kedalaman 360 dengan stressnya adalah 0,745 kg per cm persegi. Oke. Untuk sampel keduanya adalah dari waktu 20 menit didapatkan stressnya 0 hingga 9, kedalaman 900, stressnya juga 0, tapi load dia sampelnya 0 juga, corrected area-nya 3,177. Untuk sampel 3-nya adalah dalam waktu 20 menit, stressnya 0,313, dalam kedalaman 560, didapatkan stressnya 1,156 kg per cm persegi. Oke. Ya. Untuk kesimpulan, berdasarkan pengujian UJS yang kami lakukan terhadap 3 sampel, maka didapatkan nilai CU sebagai berikut. Untuk sampel 1, nilai CU-nya adalah 1,232 kg per cm persegi, sampel 2-nya 1,071 kg per cm persegi, dan sampel 3-nya adalah 1,349 kg per cm persegi. Mengacu pada tabel konsistensi dapat diambil kesimpulan bahwa semua sampel yang diuji memiliki CU antara 1 sampai 2. Maka tanah tersebut mempunyai konsistensi stiff atau kaku. Sekian untuk presentasi yang dapat kami sampaikan dari 4 bab, 3 bab utama yaitu 167 dan bab 3 UCS. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita ini udah lebih banyak banget ya, 40 menit lebih nih. Tapi nggak apa-apa. Kalau gitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Boleh Mas sambil di share screen aja nggak apa-apa. Sebelumnya mungkin Bu Eka ada yang ingin ditanyakan dulu, Bu Eka. Mas Ivan dulu deh yang ini. Ivan apa? Rafli ya? Rafli sudah join, Bu.
Oke. Silahkan dari Mas Ivan dulu. Nanti saya ini. Oke, saya ingin bertanya. Coba buka dulu deh yang tadi PPT konsolidasi, yang rumus pengujiannya. Yang di rumus pengujian, maaf. Yang poin rumus pengujian. Nah, ini kenapa ini ada perlawanan konus ini di konsolidasi ya? Gimana ini teman-teman? Kok bisa ada perlawanan konus ini di konsolidasi? Halo? Iya Mas Ivan, maaf salah rumus yang dimasukin ke PPT harusnya bukan yang ini. Oh, Ini rumus sondil. oke. Lebih teliti lagi ya. Ada konsolidasi ya. Oke. Coba buka kesimpulan, maaf. Slide kesimpulan yang konsolidasi di PPT. Nah, itu kan kalian menyimpulkan bahwa dengan hasil yang ada kemungkinan jenis tanahnya ada loose well graded sand ya, sehingga tanah jenis ini tidak subur karena sangat mudah untuk dilalui air. Ini kalian kesimpulannya berdasarkan apa ya? Atas dasar apa ini? Kalian bisa menyimpulkan seperti ini. Iya, kalau tidak subur itu harusnya ke pertanian ini ya. Iya, betul. Dan mekanika tanah, iya. Harus kalau kayak gini dikasih sumbernya dari mana ya? Jadi jangan asal ngambil dari internet gitu. Oke, mungkin ada yang mau jawab? Sabar, kenapa sih? Untuk kesimpulannya kami emang tidak mengacu pada tabel referensi Bu. Kebetulan untuk bab 1 hanya melihat laporan di internet Bu.
Karena kalau setahu saya, kalau konsolidasi ini tidak ada kesimpulan ke jenis tanah ya? Coba Mas Ivan atau Mas Rafli. Ini udah benar-benar di ini enggak apa asistensi? Iya. Waktu itu sih asistensi Bu, tapi di mepet gitu, jadi nggak sempet ngecek gitu Bu. Karena setahu saya konsolidasi tidak ada kesimpulan seperti ini ya. Oke, mungkin apa kita masih mau bertanya Bu? Apa kita lanjut ke pertanyaan lagi selanjutnya? Boleh ke pertanyaan selanjutnya dulu. Oke. Mungkin saya nanya itu masih basic ya teman-teman. Coba kita buka sondir, buka bab sondir yang di perhitungan. Coba sebentar. Oke. Itu saya mau nanya, itu kan kalau kita lihat di perhitungan kan ada namanya Fs kali 20. Nah, kenapa dikali 20? Maksudnya apa sih itu? Kamu nggak malu. Harga diri aku tuh mana ya? Maaf Kak, izin jawab. Itu kenapa dikali 20? Itu karena diambil dari jarak antara per kedalaman per 20 cm per 20 cm. Jadi per 20. Jadi per 20 karena itu per kedalaman gitu. Oke, kalau begitu kalau per 30 bisa nggak? Apa? Kurang kedengaran nggak? Iya, kalau per 30 bisa nggak? Kira-kira. Suaranya nggak ada ya? Oh, kalau misalnya 30 sebenarnya tergantung dari pengujian yang mau diuji, Kak. Kalau misalnya emang di lapangan itu mau diambil per 20 cm, berarti untuk perhitungan dihitungnya per 20 cm. Tapi kalau misalnya di lapangan pengen diuji untuk kedalaman per 30 cm, bisa aja sih Kak. Oke, kalau gitu tujuan kita ngitung itu apa sih? Apa izin? Apakah kayak sebenarnya suara di sini nggak kedengeran Kak? Oh. Ini Mas Rafli, suara saya jelas nggak? Iya, jelas Mas. Cuma mereka yang
Ya mungkin mereka ya. Iya. Oke. Saya tanya ulang ya. Kalau gitu kenapa itu sebentar, kita nyari fs kali 20 itu fungsinya buat apa? Maksudnya kenapa kita ngitung itu? Izin menjawab Mas Ivan. Ya, silakan. Kenapa sih kita menggunakan FS 20 pada sondir? Karena nilai FS itu digunakan untuk menentukan keamanan dan stabilitas suatu struktur atau konstruksi. Mungkin ada yang ada yang lain? Maaf, bisa diulang? Nilai minimum faktor keamanan. Faktor keamanan. Faktor keamanan. Oke. Oke, apa udah cukup jawabannya? Sampai segitu doang. cukup Mas Ivan. Oke, Mas Rafli sama Bu Eka, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau tanya satu persatu ya kepada setiap mahasiswa di sini. Tolong catat ya untuk pertanyaannya dan tolong disimak. Saya mulai dari Lutfi Nur Ilham dulu ya. Ya. Kalau misalkan Mas Lutfi kalau feedback di chat aja nanti jawabannya ya, nggak perlu dibuka mic-nya ya. Ya, Bu. Mas Lutfi ya, ya. Mas Lutfi nanti kalau misalkan suara dia feedback nih nanti di chat aja ya jawabannya ya. Oh, oke. Oke ya, tolong dicatat untuk Mas Lutfi apa yang dimaksud dengan T90 dan bagaimana cara mendapatkannya. Lalu untuk Mas Faktur Rohman, parameter apa yang didapat dari hasil pengujian UCS? Lalu untuk Mas Bintang, apa yang dimaksud dengan parameter CC dan CV pada pengujian konsolidasi? Terus untuk Mas Septian, apa hubungannya atau korelasi antara sondir dengan konsistensi tanah? Lalu untuk Mas Afri, apa hubungannya atau korelasi antara nilai NSPT dengan konsistensi tanah? Lalu untuk Mas Ridian, apa yang dimaksud dengan nilai P-aksense ya? Untuk nilai tekan itu ya dari hasil konsolidasi. Silahkan saya kasih waktu 5 menit, yang sudah dapat jawabannya bisa langsung open mic dan silakan bisa langsung dijawab ya. Maaf Bu, boleh diulangin sekali lagi untuk pertanyaan untuk saya Bu, karena tadi ada kendala di speakernya Bu.
Oke, saya ketik aja ya Mas Septian ya di chat ya, kolom chat ya. Ya Bu, terima kasih. Oke. Sama untuk Lutfi tadi juga saya sinyal di sini Oke. Untuk Afri juga sama. Siapa? Ridian. Siapa? Afri Oh, Afri. kurang jelas tadi bertanya. Iya, Bintang, silahkan. Untuk pertanyaannya CC dan CP pada konsolidasi ya. Untuk CC yaitu parameter yang pada konsolidasi terutama pada lapisan tanah lunak. Untuk mendapatkan nilai CC yaitu dilakukan pengujian dengan menggunakan alat oedometer. Dan untuk CP adalah parameter yang menghubungkan perubahan tekanan air pori ekses terhadap waktu. Cukup Bu. Untuk mendapatkan nilai CC di pengujian odometernya bagaimana? Dan nilai CP. Untuk mendapatkan nilai CC pada oedometer yaitu dengan memberi beban dan melakukan pembacaan pada dial. Cukup itu Bintang, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup Bu. Oke. Yang lain? Yes, silahkan Mas Septian. Untuk hubungan kolerasi antara sondir dengan konsistensi tanah itu mengacu pada hubungan antara nilai-nilai yang diperoleh oleh uji sondir Bu, seperti uji SPT dengan karakteristik konsistensi tanah. Misalnya nilai NSPT-nya di uji sondir dapat memberikan petunjuk tentang kekuatan relatif dan konsistensi tanah yang diuji. Korelasi ini membantu dalam memahami bagaimana sifat-sifat fisik dan mekanik. Ya itu kan pengertiannya ya. Dari nilai sondir itu bagaimana menentukan konsistensi tanahnya. Jadi kalau misalkan nilai sondirnya 30, itu konsistensi tanahnya seperti apa gitu? Oke. Bentar.
Untuk tabel kuadran tanah dengan data sondir ya Bu ya? Bukan daya dukung, tapi konsistensi tanahnya. Jenis tanah gitu. Jenis tanah. Untuk besaran penting yang diukur pada uji sondir ini adalah perlawanan ujung yang diambil sebagai bentar. QC kilogram per sentimeter persegi lebih tanah sangat 5 sampai 10 lunak, 10 sampai 20 lunak, teguh, 20 sampai 40 kenyal, 40 sampai 80 kenyal, 80 sampai 150 lebih dari 150 keras Bu. Ya, jadi konsistensi tanah itu dinilai berdasarkan ada untuk nilai QC dan juga NSPT, salah satunya itu. Tapi ada beberapa yang untuk penilaiannya itu untuk yang ataupun untuk yang lempung ya. Mungkin itu yang untuk yang lempung biasanya menggunakan yang tadi itu ya. Oke. Selanjutnya lagi. Saya Bu. Ya, silakan Afri. Untuk pertanyaan nilai korelasi antara nilai NSPT dengan kondisi tanah adalah bahwa NSPT dapat memberikan indikasi awal tentang konsistensi tanah. Secara Sebetulnya umum, nilainya ya, semakin nilainya tinggi tadi nilai, sekian ya. secara umum semakin tinggi nilai NSPT, semakin padat atau keras konsistensi tanahnya. Namun korelasi ini tidak selalu linear atau pasti karena kondisi tanah mulai oleh banyak faktor, termasuk tipe tanah, kelembaban, dan struktur geologi lokal. Begitu Bu. Saya pingin minta kayak tadi dijelaskan sama Septian ya. Nilai-nilainya. Yang lain? Ya, Septian, silakan. Saya Bu, izin Bu. Saya Bu izin Tadi pertanyaannya ini Bu ya, tentang P point P absensi ya Bu ya. Ya. Jadi apa itu P point C? Point C itu tegangan overburden maksimum yang dialami suatu massa tanah pada masa lampau yang biasanya ditandai oleh transisi atau AC pertahanan pada kurva angka Pori terhadap logaritmik tegangan dari uji odometer. Cara mendapatkannya gimana P absensi dari pengujian odometer? Untuk cara apa? Bisa. Untuk cara pendapatkannya beda ya? Ya, mendapatkannya caranya gimana? Bu izin jawab pertanyaan Afri Bu. Ya. Korelasi nilai NSPT dengan konsistensi tanah yaitu N kurang dari sama dengan 50 sama dengan tanah keras. Nah, N itu khusus lebih. Afri ya, Bintang nggak usah jawab khusus Afri. Bagaimana Bu? Bintang nggak usah jawab khusus Afri. Karena nih pertanyaannya satu orang satu pertanyaan, jadi nggak bisa dilempar ke yang lain ya. Baik Bu, lanjut yang tadi. Untuk nilai N kurang lebih
dari 50 sama dengan tanah keras, dan 15 lebih 15 kurang dari N, kurang dari 50 sama dengan tanah sedang, dan N kurang dari 15 sama dengan tanah lunak, gitu Bu. Oke. Maaf Bu, saya Lutfi izin jawab. Tadi pertanyaan dari saya tentang apa yang dimaksud dengan T90 dan bagaimana cara mendapatkannya. Untuk maksud dari T90 itu adalah waktu T90 adalah parameter yang digunakan dalam pengujian konsolidasi tanah untuk nentuin waktu yang diperlukan bagi tanah untuk mencapai 90% dari nilai konsolidasi totalnya. Dan untuk cara untuk mendapatkan nilai T90, saya sebelumnya tuh pakai metode Taylor. Itu langkahnya saya pertama-tama tuh gambarkan grafik hubungan penurunan. Bisa dijelaskan dengan presentasi yang tadi Mas Lutfi mungkin kalau ada presentasinya. Pertanyaannya apa sih? Ya Bu. Bisa dijelaskan dengan presentasi yang tadi kalau ada di presentasinya ya. Kalau tadi saya pertanyaan tentang ini Bu, apa yang dimaksud dengan T90 dan bagaimana cara mendapatkannya? Iya, di konsolidasi dijelaskan untuk pendapatan T90 kan benar Mas Rafli ya dari grafik ya? Ya, maksud saya di presentasi kalian kan ada kan untuk menentukan T90? Oh, di presentasi ada. Ya, coba dijelaskan dari situ. Yang menjelaskannya siapa Bu? Lutfi. Ini penilaian individu ya, bukan grup ya. Boleh dulu. Di grafik 41. Mas Raffi sama Mas Ivan kayaknya kita ada berapa kelompok lagi ya? Masih ada 3 lagi Bu. Kayaknya kalau 4 bab terlalu lama ya presentasi ya, satu kelompok 30 menit. Belum tanya jawab. Apa mungkin untuk yang dua presentasi yang dua bab yang presentasi, yang lainnya di video aja, dibuat video mungkin? Kalau kami Asdos sih sebenarnya bebas ya Bu, kami ngikutin video aja. Iya, soalnya lama ya. Iya, cuman mungkin penilaiannya kalau menurut saya pribadi kurang ya, karena kan kita nggak bisa nanya langsung. Tapi nanti nanyanya coba deh nanti diinin, soalnya terlalu banyak sih. Lanjut lagi yang lain, tadi siapa Pak Ridian ya? Atau tadi tinggal Ya Bu, tadi pertanyaan terakhir itu gimana sih cara mendapatkannya Ibu ya? Ya, coba kan ada presentasinya bisa di-share. Atau siapa yang ada punya filenya di-share presentasi biar Lutfi yang menjelaskan. Untuk mendapatkannya itu kita mencari T90 dulu. Setelah itu hitung parameter tegangan dan angka Bagaimana grafiknya belum muncul? Oh, belum muncul ya, Bu? Ya. Bisa. Mana ke bawah lagi? Kayaknya bukan ini deh grafiknya. Coba. Tadi sampai ini ya, voting ya. Yang pertama kita cari T90 dulu. Setelah dia dari T90-nya dari mana?
Mas Lutfi, grafiknya yang mana? Ya, kalau dari presentasi di PPT tadi kita tuh kalau di grafik pada pembebanan 0,25 kilo itu untuk mendapatkan nilai T90 Benar seperti itu Mas Raffi, Mas Ivan, grafiknya. Coba tampilin lagi. Bukan Sebentar Bu, mohon maaf. bukan yang Di ini Mas, laptop saya grafiknya Mas. masih hilang sih Bu. Boleh di share screen ulang nggak? pindah ke grafik. Oke, baik, silakan. Masih belum nampak? Tapi Ini bukan Coba Ada dilihat. nggak grafik 90-nya? Nah, coba Coba Mas dilihat Raffi dulu. cek Ini lagi. bab apa? Ini apa nih? ya ini bukan bab 1. Nah, ini. Oke, terus ke bawah, coba grafik ke bawah lagi. ya. Untuk grafik pada konsolidasi ini di sini ada grafik pembebanan dalam 0,25 kilo itu untuk pembacaan dialnya. Di tes 90-nya di kesimpulan masuk kan? Muncul kah? Coba Mas Raffi dibantu. Benarkah itu grafiknya T90? Apakah mereka sudah dapat nilai T90 untuk di laporannya? Sudah Bu. Sudah dapat Bu. Di laporan sih sudah Bu kemarin. Grafiknya betul yang itu kah? Grafiknya sudah Iya. ACC Bu. Yang ini benar Bu. Oke, silakan dijelaskan bagaimana T90. Kalau di grafik pada bab konsolidasi T90 itu didapatkan dari akar waktu yang didapat dengan cara menarik garis dari grafik memotong taruh garis sekunder dengan grafik penurunan yang mana sebelumnya telah dilakukan pula penarikan garis primer dengan cara menarik garis dari turunan paling curam dan garis sekunder itu nilai garis primer dikali 1,15. Oke, lanjut pertanyaan yang selanjutnya yang belum. Ya, untuk ya, itu untuk mencurangan parameter yang didapat dari bebas adalah kekuatan geser tanahnya. Kekuatan tanah ya. Iya. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan tadi siapa? Ridian? P-aksensi cara mendapatkannya gimana? Atau sudah cukup segitu aja?
Ada sedikit tambahan sedikit. Setelah kita mendapatkan parameter tegangan dan angka PMI dari T90, setelah itu kita memplotting dengan tarik garis lurus dari puncak grafik, kemudian tarik garis bersinggungan, lalu tarik garis dengan dua sudut tersebut. Setelah itu tarik dari nilai grafik EO yang terendah dan menyinggung dengan grafik. Kemudian dari pertemuan garis yang tengah dengan garis EO terendah ditarik ke bawah hingga bertemu dengan nilai P poin C. Oke, dari saya cukup, Mas Ivan, Mas Rafli. Terima kasih ya kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan, dan mungkin laporannya tepat waktu ya Mas Rafli ya, dibandingkan dengan kelompok yang lain ya. Iya, Bu. Oke, mungkin bisa dilanjut Mas Rafli. Dari saya sih sudah cukup. Silahkan, mungkin bisa ditutup juga. Saya masukkan kepada kelompok 5 ya. Kalau untuk presentasi, tolong moving-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa per segmen, misalnya satu orang, segmennya siapa gitu ya. Jadi kalau tadi saya lihat ini udah moving lagi gitu ya. Jadi terlalu banyak moving-nya untuk penjelasannya gitu ya. Oke, silakan. Terima kasih ya kelompok 5. Kami kelompok 3, Bu. Kelompok 3 ya, oh sorry. Oke, sorry. Apa yang penting kan namanya sudah beda di blognya. Oke, silahkan. Mungkin ada tambahan dari Mas Ivan atau Mas Rafli sebelum kami kelompok 3 ingin tutup. Sudah cukup, Mas. Silakan ditutup aja. Sebentar, saya sedikit tambah. Siap. Mungkin nanti untuk praktikum selanjutnya ya, kalau seandainya kita mau membuat suatu kesimpulan itu harus berdasar ya. Jadi jangan sampai kita yang pertama itu jangan sampai keluar dari kapasitas kita lah. Kita kan ini teknik sipil ya. Kayak tadi itu suburan kan mungkin jauh ya. Itu jauh banget. Itu bukan urusan kita juga. Kemudian ya, itu ke pertanian itu. Ya, kemudian untuk masalah data ya, untuk angka itu harus ada dasarnya ya. Jadi nanti mungkin ke depannya semester depan itu kalau nggak salah Meklu ya kalian. Kalau seandainya kalian mau cek kesimpulan dapat angka berapa, itu didasarin, kasih tabel gitu dari penelitian siapa. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Baik, Kak. Makasih masukannya. Baik, terima kasih Mas Ivan atas arahannya dan masukannya. Sebelum kami tutup, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka dan Mas Ivan dan Mas Rafli selama 1 semester ini mengajari kami tentang mata kuliah yaitu Mekanika Tanah 2. Oleh karena itu kami tutup aja ya Bu ya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jangan lupa tanggal 20 ujian tertulisnya ya. Oke. Terima kasih. Izin live ya, Ibu Sofia. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Ivan. Terima kasih, Bu.